So, how to keep our English? Oke. Saya tanya, bagaimana pembukaan guide itu, bagaimana caranya mendaftar guide, bagaimana? Kamu jangan jadi guide katanya. Oh, langsung gitu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman. Saat ini kita sudah melalui beberapa podcast dan kita sampai di podcast Q&A, tanya jawab bersama Bapak. Apa-apa yang terlewat dari video-video cerita Bapak yang lalu akan kita bahas di sini, masih bersama Sejarah dan Hikmah BEC Pare Channel. Bapak sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik teman-teman, jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar YouTube atau di Instagram Basic English Course. Baik, langsung saja Pak ya. Silakan. Kita mulai dari yang pertama teman-teman. Jadi BEC ini Pak, ini didirikan kemarin di Darul Falah Bapak ya. Nah, itu konsepnya sebenarnya Bapak ini awalnya kalau kemarin sejarahnya ada yang nanya gimana sih Pak kok BEC ini bisa muncul, katanya daripada nganggur. kemudian akhirnya berpikir untuk waktu luangnya lebih bermanfaat begitu. Betul. Nah, kalau lebih jauhnya sebenarnya bisnis atau pendidikan itu seperti apa Pak? Nah, kita kan juga banyak teman-teman yang di lembaga pendidikan juga, di lembaga non formal itu. Nah, menyikapi kita, diri kita, memposisikan kita di pendidikan plus bisnis ini seperti apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billahi alima wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah. Begini, kalau ini mohon maaf sebelum berlanjut. Ya. Saya adalah orang yang sangat terbatas pengalaman. Pendidikan tidak tinggi, pengalaman tidak kemana-mana. Tapi berusaha untuk mempelajari segala sesuatu seluas mungkin kalau bisa. Maka kalau saya memberikan jawaban itu kurang sesuai, itu wajar. Memang pengalamannya sedikit. Nah, masalah ini berarti sharing pengalaman ya. Iya. Saya memberanikan menyampaikan karena saya pikir saya berniat ibadah. Iya, betul Bapak. Memberikan kepada orang lain. Nah, kalau kita bicara masalah antara pendidikan dan bisnis, saya pikir susah sekali dipisahkan dua hal ini ya. Ya bagaimanapun namanya orang hidup berkarya itu kan perlu makan. Iya, betul. Punya kebutuhan. Tapi tidak semata-mata itu yang dipikir. Itu dia. Jadi kita juga tempat kita makan tuh juga orangnya kan berusaha juga. Iya. Dia mengumpulkan rezeki juga untuk bayar kepada kita. Iya, betul. Nah, kita juga berpikir tentang sumber kita ini, bagaimana si dia itu kesulitannya. Mestinya kita ikut berpikir. Iya. Bagaimana dia mendapatkan rezeki? Jangan kita semata-mata mengharapkan dari mereka yang datang kepada kita. Kita juga berpikir bagaimana dia mendapatkan itu. Iya. Supaya kita ini langgeng gitu. Oh, betul. Sehingga tidak semata-mata kalau kita maaf ini prinsip saya tapi sih. Iya. Orang lain kan terserah saya. Terserah saya tidak menekankan orang harus seperti saya, tidak. Iya. Ini yang saya rasakan. Iya, betul Bapak. Jadi makanya saya menaruh harga. Pikir-pikir. Bagaimana orang ini nyampai enggak? Iya. Kalau nyampainya dari misalnya katakanlah anak 10. Yang bisa hanya 2-3 orang, rugikan kita. Iya. Ya, betul. Alangkah baiknya kita diturunkan. Iya. Sekalipun ada yang lebih mampu,
biarlah dia merasa happy mendapatkan keuntungan Iya, itu. karena murah mungkin. Tapi yang lainnya kita pikir bagaimana supaya mereka juga ikut Mampu. membayarnya begitu. Itu pola yang saya pegang teguh itu, saya selalu melihat itu. Saya mengamati banyak hal, saya lihat itu. Anak ini bagaimana mulai dari pakaiannya, saya perhatikan. Iya. Apalagi sekarang dapat dilihat cara dia berkomunikasi, HP-nya bagaimana. Dapat dilihat. Lebih gampang lihatnya, Pak. Banyak kendaraannya bagaimana. Itu dapat dilihat. Iya. Ini anak punya atau tidak, itu kan tidak bisa disembunyikan itu. Betul. Begitu. Nah, disitulah kita menyelam di tengah-tengah mereka. Maka menurut saya bisnis sebenarnya, education. Ya, memang semuanya ini berkaitan. Tidak bisa dipisahkan. Cuma bagaimana ini menjembataninya supaya seimbang. Betul. Ini yang berat sekali, yang selalu kita pertimbangkan setiap saat kita menghadapi itu. Jadi bahan pertimbangan kita. Tambah lagi, kalau saya seperti ungkapan saya beberapa waktu yang lalu itu, kita juga mempertimbangkan antara kita dengan teman kita. Teman kita ini dalam dunia kursus. Kalau saya taruh harga yang terlalu di bawah, kasihan teman-teman kita. Iya. Mereka juga, wah ini kalau saya taruh harga bawah, nanti kelompoknya ke saya, dia kan tidak dapat bagian. Iya. Agaknya ya saya ya jangan juga lah terlalu ke bawah begitu, ya agak imbang dengan mereka gitu. Ya, sekalipun tidak imbang betul, tapi sudah mendekati saja sudah menguntungkan mereka seperti itu. Jadi disitulah permasalahannya ini. Kalau anak yang berpikir luas, sekalipun dia orang susah, dia tidak mau minta gratis. Iya. Itu saya tahu ada beberapa anak yang terhitung anak susah orang tuanya, tapi dia namanya gratis nggak mau. Tetap mengusahakan. Nah, paham dia ketika dia ngobrol dengan temannya tertangkap oleh saya. Alasannya apa? Mencari barokah. Masya Allah. Kita belajar, masa kita menghempaskan tenaga guru saja? Iya. Kapan kita kasihan dengan guru? Iya, betul. Sehingga dia tidak tega untuk tidak bayar. Sesusah apapun dia tetap membayar masih. Iya. Ya sekali-sekali dia berutang itu tenang aja biasa. Iya, betul. Gitu. Itu yang saya rasakan. Itu prinsipnya juga ada di yang akhilan tanalal ilma, kan ada dirham. Iya, dirham. Jadi mengeluarkan biaya itu niscaya. Untuk betul. mencari ilmu itu juga. Ya. Dan kita tidak mungkin seperti malaikat. Iya. Ya, kita ini manusia biasa, punya kepentingan yang sama dengan halayak ramai ya. Kita juga butuh ini sama kan dengan orang lain juga. Berarti intinya bisnisnya itu tidak dijor-jorkan, karena kita juga melihat ya, sejauh mana kemampuan dari orang yang belajar dengan kita lihat kemampuannya. Ya, tapi kalau orang berpikirnya memandang kepentingan dia lebih utama daripada orang itu, silahkan, saya tidak menyalahkan. Cara berpikir kan bebas, bagaimana saja. Ini cara saya berpikir menurut saya yang saya jalani seperti itu. Karena bagaimanapun saya harus memelihara konsumen saya. Iya. Sedikit tapi banyak. Nah, ini kaitannya dengan ini. Nah, itu gimana, prinsipnya Pak? Begini. Seperti yang saya ungkapkan beberapa waktu yang lalu. Ini seperti peristiwa saya ditemui oleh Pak Siswanto itu. Heran, kenapa dari dulu 1.000 kok 1.000 lagi, ini berapa tahun sudah Pak kan kok tidak naik bayarannya? Oh ya, SPP kala itu Pak ya. SPP kala itu. Saya jawab, 1.000 dulu dengan 1.000 sekarang berbeda. Iya. Apa bedanya? Yang bayar. Iya, jumlahnya. Ya, 1.000 yang dulu bayarnya orang yang 20 aja. Orang. Sekarang 200 yang bayar. Orang, ya. Jadi faktor kali. Nah, maka
prinsip ini terkait dengan pengalaman saya dengan sahabat saya Liong. Di Kalimantan saya bersahabat orang Cina. Iya, orang Cina. Liong, Akiang, teman-teman saya itu. Nah, Mereka menerapkan. iya mereka menerapkan itu. Ada prinsip dari Akiang itu yang saya pegang teguh. Di Akiang bilang, kamu pilih mana antara 10 kali 1 atau 1 kali 10? 10 kali 1 atau 1 kali 10. Beda ya, Pak? Katanya beda. Penerapannya beda. 10 kali 1 dengan 1 kali 10. Itu dalam dunia ekonomi sangat dipegang teguh oleh mereka. Nah, yang dimaksud begini, 10 kali 1, 10 kali mengambil 1. 10 kali Mengambil 1. mengambil 1. Umpama gagal 1 kan tinggal ada nomor 2. Oh iya. Gagal lagi agak nomor 3. Sampai 10 kali. Sampai 10 kali. Oh. Tapi kalau 1 kali 10, 1 kali gagal, habis. Iya. Kan 1 kali 10. Iya. Hilang 1, mana angka 2-nya enggak ada. Iya, betul. Berarti mati bisnisnya. Iya. Ini yang banyak dijalani orang kita. Punya modal katakanlah 10 juta. Iya. Berani ngutang. Iya, betul. Paling tidak 5 juta lagi atau 10 juta lagi kepada orang. Iya. Untuk memperhebat bisnisnya ini. Iya. Tiba-tiba rencana ini gagal. Iya. Di tengah jalan Ada ada sesuatu yang mengganggu, tidak tercapai. Iya. Nah, ini bahayanya. Coba kita seperti mereka. Liong cerita dengan saya. Kalau dia punya modal katakanlah 10 juta. Itu tidak dikeluarkan semua dalam pengelolaan bisnisnya. Oh. Paling tinggi separuhnya. 50% itu udah tinggi, Pak. Sudah tinggi. Ya terus berapa yang? Jadi katakanlah 5 juta saja yang dipermainkannya. 5 juta jadi simpanan. Oh. Menjaga sesuatu kemungkinan nanti. 5 juta itu udah tinggi ya? Sudah tinggi Setengahnya itu. Ya, setengahnya itu. Atau ditekan lagi di bawah lagi. 25%. Ya, bisa 25% yang dimainkannya. Jadi modal belakangnya banyak backingnya. Oh. Jadi begitu turun berbisnis, ada karepoten ini yang merugikan dan sebagainya, dia tidak goyang. Masih ada save-nya. Masih ada belakang. Coba tidak punya belakangan. Iya. Nah, orang kita terlalu berani. Malah sudahnya modal itu ditambah dengan utang. Iya. Belum sudah ngutang. Sudah ngutang. Sudah macet lah ini. Iya. Di sini. Saya prinsip itu saya pegang teguh. Wow. Ini prinsip bisnis. Jadi keren ini. Yang saya permainkan sekian, yang saya gunakan sekian, di belakangnya masih jaga. Iya. Kemungkinan yang akan terjadi. Betul. Yang mengganggu program ini nanti apa? Iya. Kita kan tidak tahu. Iya, betul. Sakit Iya. yang sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin. Kecelakaan. Iya. Sangat mungkin ya. Faktor alam. Alam. Seperti sekarang corona. Ini. Iya, Tapi iya. dengan prinsip ini saya ya mohon maaf. Ya berkat saya punya prinsip itu tidak terlalu berat lah saya berpikir. Iya. Begitu. Masya Allah. Nah, itu. Benar ya, ini jadi menyimpan ya, jaga-jaga itu. Jaga-jaga. Jadi istilahnya berbisnis sistem jaga-jaga. Sistem jaga-jaga. Ada orang, banyak teman-teman saya yang mengatakan begini. Berbisnis itu harus berani menghadapi spekulasi. Oh iya. Betul. Kalau spekulasinya petang di hadapan kita, spekulasi yang bagaimana itu? Iya. Lebih baik tidak usah spekulasi menurut saya. Spekulasi ngawur, Pak. Ya. Kalau nggak ada pandangan itu kan asal spekulasi ntar jadinya. Ya, jadi kalau spekulasi yang susah dibayangkan keuntungannya, saya tidak berani. Iya. Tapi spekulasi sepertinya kita menanti, tapi kita modal ada. Nah, itu spekulasi yang akurat. Iya. Jadi sudah ada jaga-jaganya itu tadi. Jaga-jaganya ada backingnya. Lebih besar daripada yang dinantikan itu. Iya, betul. Itu lega nih otak pikirnya. Iya. Tapi kalau semuanya itu tanda tanya di depan kita,
spekulasi yang tanya 100%. Hati-hati lo, bisa gulung tikar. Iya. Tek, sakit, kacau, kecelakaan, kacau. Banyak hal yang bisa mengganggu kita. Atau kita kehilangan konsumen. Iya. Entah diambil orang atau ya orang hilang kepercayaan kepada kita. Bisa saja terjadi. Bisa terjadi karena gangguan orang. Ada berita hoax kepada kita. Iya, betul. Nah, itu. Jadi kita berhati-hati betul untuk menjaganya. Ini mohon maaf kalau ini prinsip saya sampaikan. Iya, berarti ini sekalian prinsip bisnis ala Bapak gitu ya. Prinsip Tadi kan bedanya bisnis dan edukasi ternyata memang harus seimbang. Harus seimbang. Jadi kita nggak memberatkan siswa, tapi kita berharap dengan edukasi yang kita sampaikan siswa bisa seperti kita, gitu. Atau bahkan lebih, Pak ya. Memang kita berharap seperti itu. Kemudian, jangan kita sakit hati. Kita kan bisa ngajar saja, tiba-tiba dia menjadi guide internasional. Nah, itu kan justru lebih manfaat. Lebih manfaat. Bisa juga alirannya kepada kita pahalanya. Pahalanya begitu. Bisa lebih sukses, bisa lebih kaya dari kita, Pak ya. Begitu. Kemudian yang tadi prinsip ala Bapak itu bagaimana mengatur keuangan. Ya, ini manajemen keuangan juga. Ya, tidak dilepas bisnis itu harus bicaranya lebih banyak kepada urusan duit lah gitu ya. Tidak bisa. Gimana kita finansial manajemennya ini? Ya, manajemennya begitu. Kalau dulu mungkin atau ada ini nggak Pak, pencoba pernah ditawari bisnis lain terus Bapak mencoba gitu? Berkali-kali saya Pak? ditawari dan bahkan pernah sekali saya tergoda. Oh gitu. Tergoda dengan satu usaha lain. Ketika menurunnya jumlah orang kursus. Oh, sempat itu Pak ya? Pernah salah satu waktu di tahun 85. Salah satu periode. Itu pernah. Ketika itu saya tergoda melihat teman saya yang sukses di Prambanan. Apa bisnis itu Pak? Dia guide. Oh, guide. Tapi dia sudah bisa berangkat haji tahun 85-an itu. 85 jadi guide aja berangkat haji. Dia sudah haji. Nah, itu gimana? Dan tidak sekali, berkali-kali. Dia membawa anaknya satu keluarga umroh. Wow. Nah, ini saya iri hati. Kita dulu kan pernah duduk satu pendidikan. Iya. Saya kok kalah ya dengan dia. Nah. Dia kok bisa pernah iri hati. Iya. Saya. Lalu saya tuh ingin mencoba bertanya dulu. Ya. Untungnya maunya tanya dulu. Iya, penasaran Pak ya. Penasaran. Saya datang ke Prambanan, jumpai teman saya itu. Saya tanya, bagaimana pembukaan guide itu, bagaimana caranya mendaftar guide, bagaimana? Kamu jangan jadi guide katanya. Oh, langsung gitu Pak? Langsung saya dipotong itu. Kamu ndak usah mikir guide. Saya tuh tertarik dengan kamu. Kamu itu lebih baik daripada saya. Lah, kenapa? Saya ini sekian tahun sudah kerja ini belum merasa ke Mekah. Kamu kan sudah berkali-kali ke Mekah. Salah kamu berpikir, bukan urusan Mekah, bukan. Jaminan hidup selamanya. Loh, gimana? Loh, kamu kok kita sama-sama sekolah yang sama-sama mondok dulu. Iya. Kenapa berpikirnya meleset kamu? Tolonglah saya bagaimana? Kamu tidak usah jadi guide. Saya ini ingin meniru kamu itu, tapi saya tidak bisa. Iya. Coba kamu pikir. Ya betul, uang saya banyak, bisa berangkat haji lebih dahulu daripada kamu. Akan tetapi hidup saya ini, karena ini seorang guide. Kalau saya meninggal satu saat, Iya. apa ada bule-bule itu mau nyolati saya? Iya. Nah, kalau kamu calonnya nyolati ada ribuan kamu itu. Iya. Murid kamu sekian banyak itu. Jadi sebenarnya happy ada di tangan kamu. Lebih happy daripada saya. Saya melihat kamu haru saya. Kamu datang ke Borobudur dengan anak-anak itu. Aduh, saya kok tidak bisa seperti kalian. Begitu teman saya. Malah justru temannya Bapak pengen seperti Bapak. Saya ingin seperti dia. Ini berarti sawang sinawang Pak ya? Ya, sawang sinawang. Tapi saya terima anjuran dia, jangan.
kerjaan kamu lebih mulia daripada saya. Nah, saya ini berusaha juga katanya untuk ya cita-cita saya kalau paling tidak bikin musola, lalu di situ ada pendidikannya. Nanti itu saya yang bantu begitu. TPQ rencananya begitu. Pada saat ngomong dengan saya itu belum. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah terkabulkan itu. Nah, itu teman saya itu. Terus Bapak gimana? Nggak jadi, Pak? Nggak jadi. ya kembali. Ya istiqomah lagi. Itu sekali gangguan. Iya, memang lagi sepi gitu, Pak. Lagi agak sepi. Sebenarnya tidak sepi betul. Gitu. Cuma saya kok koreksi diri, kok sekian tahun saya kerja belum ke Makkah ini. Iya, kalau orang Muslim kan memang gongnya itu Pak ya sebenarnya. Gongnya begitu. Naik haji. Akhirnya saya ya sudah dinasihatin dia. Ya lambat laun nanti kamu nyampai juga, nggak usah khawatir. Haji itu kan panggilan ilahi, dia bilang gitu. Kalau memang tidak dipanggil, bagaimanapun kamu tidak bakal, bilang gitu. Gitu ya Pak ya. Walaupun uangnya banyak, kamu tidak usah maksa, bilang gitu. Iya. Itu kan ya sesukanya yang maha kuasa, bilang gitu. Iya, betul. Ya sudahlah, saya bilang. Kamu nih kok nyebrang mikirnya, bilang gitu. Ya mohon maaf, saya bilang gitu. Ya sudahlah, saya bilang. Saya mundurlah dari itu. Jadi tidak perlu saya sebutkan, nanti orang ramai cari orang itu. Ya, teman saya. Saya punya teman di guide di Prambanan. Iya. Ya. Jadi sempat ada kepikiran begitu, Pak? Pernah. Tapi akhirnya dinasehati juga sama beliau, akhirnya istiqomah lagi. Tapi 86 sudah mulai ini lagi, Pak. Bangkit lagi. Ya, sampai sekarang itu. Saya tidak. Jadi setelah itu saya selalu ingat dengan itu dan saya tidak mudah lagi tergoda. Berapa ada tawaran berikutnya, orang-orang mengajak join, kerjasama, ya, bahkan kita bikin kampung Inggris di sana begini. Nanti begini. Banyak uraian yang saya terima, saya diam, dengarkan ngantuk-ngantuk itu. Banyak sekali. Ya paling tidak bisa sampaikan 3 kali yang gonggongannya itu. Iya, yang besar-besar. Pernah juga saya ditawari ke Rembang itu, ke Malang ada, di Blitar. Masya Allah. Blitar pernah, dari Malang pernah, Rembang pernah. Kebetulan itu semua ujung. Nya 2 ya. Oh iya. Malang, Rembang ya. Rembang ya. Hampir mirip. Ya. Iya. Tapi saya alhamdulillah dengan itu tahan begitu. Iya. Dan juga saya pernah juga diajak teman, ya saya mohon maaf sekali, saya kurang pintar urusan partai, juga pernah juga diajak. Oh gitu. Ya saya ini bodoh urusan partai ya, nggak ngerti politik ya. Ya udahlah mundur aja, nggak bisa. Ya. Ada sempat diajak. Bidang saya kan pendidikan aja, misalnya ya begini aja. Ya nggak nyampai berpikirnya saya. Iya. Jadi kenapa Bapak istilahnya mungkin bukan menolak secara halus ya, mungkin tetap ingin fokus di sini saja gitu, nggak mungkin sambil bertani atau apa begitu Pak? Kerjaan nyambi itu sulit sekali saya pikir Mas. Iya. Nanti khawatirnya yang disambi malah menjadi yang lebih penting. Fokusnya terpecah ya. Saya kurang pintar kerjaan nyambi itu. Saya heran kalau melihat orang dapat 2 kerjaan langsung. Saya kagum itu. Iya. Saya kagum. Ada itu Pak ya? Ada teman sampai 3, 4 itu usaha jalan semua. Hebat. Iya. Alumni BC juga ada yang kerjanya begitu. Tapi saya mengaku kalah. Saya ini ya cukup begini aja. Apalagi sudah tambah tua yang nggak bisa mikir yang seperti itu. Nggak usah banyak-banyak lah. Ya. Yang paling penting rezeki itu kan kita menyukurinya itu yang susah. Bersyukurnya itu susah sekali itu. Nah kalau banyak nanti kurang bersyukurnya, khawatirnya itu. Iya betul, itu juga. Sebenarnya puncak kekayaan itu adalah cukup. Puncak kekayaan adalah cukup. Wow, ini. Ya coba kita pikir. Iya. Kaya bagaimanapun tidak bisa melebihi dari hal yang cukup. Cukup, betul. Ya enggak? Cukup makan. Mau makan ada, mau minum ada, mau pergi bisa. Enak toh? Cukup itu Pak. Cukup. Ya? Iya sih.
Jadi kalau saya katakan Iya. puncak kekayaan adalah cukup. Sebenarnya. Iya, ini kembali yang kemarin, Iya, nggak jadi- perlu punya jet juga kan? Iya, tidak perlu. Cukup panggil Pak siapa kemarin becak itu? Ya, tukang beca pergi. Ya. Iya, iya. Jadi Cukup ya Pak ya? puncak kekayaan adalah cukup. Ya, kekayaan udah cukup. Wah, luar biasa ya. Apa mau lebih dari cukup? Iya, Iya, malah mikir Pak. Malah mikir. Iya, iya Ya, benar. paling enak tuh cukup. Cukup ya. Paling enak tuh cukup. Ini ada. Oh, ini ada, cukup lah. Cukup. Nah, jangan sampai sesuatu yang diinginkan berlebihan. Iya, iya. Itu susah ngurusnya. Susah ngurusnya betul. Ya, ya. Dan pertanggungjawabannya. Ya, ya maaf lah gampangannya. Iya. Istri 2 itu. Ya maaf ya teman-teman yang punya istri 2, mohon maaf. Kalau ini, Iya, iya, iya. kalau saya ini Iya, bikinnya gitu. Cukup Pak ya. Cukup satu saja udah cukup. Iya, iya, iya. Kok 2 itu susah ya. Ya, susah. Ya. Aduh, Bagi saya, tapi bisa aja Bapak. tapi kalau orang yang pinter Iya. itu malah kurang. Malah kurang. Kurang lagi. Dia ingin 3 tinggal 4 dia. Ya Allah. Kan katanya targetnya sampai 4 kan. Ya, targetnya sampai pas Ya. awal selasa. Tapi saya enggak berani saya. Ya 1 aja udah cukup gitu. Masya Allah. Ya tinggal ya bagaimana kita memanagenya kan begitu saja lagi. Iya, betul betul. Nah, terus kemudian yang guide tadi, Pak. Kalau menurut pemikiran saya, apakah beliau itu berpikir iri sama Bapak itu mungkin karena passive income, Pak ya? Jadi kalau mereka selesai jadi guide mungkin udah selesai gitu. Tapi Bapak kan masih tetap. Nah, Ya. itu mungkin juga. Jadi mungkin begitu. Iya, pemikirannya. Ya. Di samping itu usaha saya lebih terkait dengan jasa kepada orang kan begitu. Mengursus ini berjasa kepada orang yang dapat ngefek kepada kita. Tapi kalau guide itu kan Ya kala itu aja. kala itu aja selesai. Terputus ya. Dia pergi mungkin berapa detik berikutnya atau berapa jam berikutnya dia sudah lupa dengan Iya, kita. sudah lupa. Balik ke negaranya udah lupa lagi. Lupa lagi. Paling tinggi nanti dia menyimpan gambar kita, Iya. foto kita. Kemudian nanti kalau datang ke Indonesia lagi, dia cari kita, Iya, cari. alamat kita. Maksimal nomor telepon lah. Nah, maksimal nomor telepon. Nggak tahu dia kesini lagi apa enggak gitu ya. Iya, Iya, itu, itu. keuntungannya itu. Tapi kalau seperti ini kan kita ya membibitkan suatu pengetahuan yang akan dikembangkan orang lain. Jadi dasarnya dibanding dengan itu tadi ini lebih barokah barangkali. Iya, barokahnya juga. Istilah barokah kan suatu kebaikan membuahkan kebaikan yang lain. Iya, betul. Ya, berkembang terus. Berkembang terus keberkahan. Nah, saya punya murid saya nanti mengajarkan lagi. Iya, Berapa lagi nanti ngajarkan lagi Iya. kan ini barokah namanya. keberkahan ya, betul. Nah, keberkahannya itu. Maka disitulah pertimbangan kita dalam pendidikan dengan bisnis ini lihat ke sana itu. Nah, untuk mencapai suatu barokahnya tadi. Ya. Kalau kita mohon maaf ini singkatnya ini pemikiran saya tidak menyalahkan orang. Iya, iya. Ini misal begitu ada orang belajar dengan saya sikat dia hantam harga tinggi. Akhirnya yang belajar cuma dia Iya. Yang mampu. yang mampu. Habis itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tapi kalau harganya standar, Iya, standar. bisa dicapai orang banyak. Iya. Setelah dia nanti berapa orang lagi ya? Datang. Berapa kali lipat dia nanti akan datang. Iya, itu ini rumus Cina tadi yang Nah, dari rumusnya. 10 kali 1 apa 1 kali 10 tadi. Iya, gitu. Betul. Iya. Oke. Nah, terus selain tawaran bisnis pasti banyak. Kalau tawaran utang jauh lebih banyak lagi, Pak ya. Ya, Pastinya. ya ada. Ya, Tapi ngempetnya itu, Pak. tawaran ngutangi. Ya mohon maaf pernah ditawari utang itu ya karena orang melihat saya sedang membangun. Iya, iya. Lalu orang punya greget, oh ini barangkali ditawar ini mau nih. Nanti Wah, sekian butuh ini. Tapi saya tidak. Ya, mohon maaf sebenarnya. Saya membangun sebisa-bisanya. Gitu ya, Pak ya. Nah, saya selalu katakan seadanya, sebisa-bisanya itu aja.
ada modal jalan, tidak ada modal istirahat. Gitu ya, Pak? Selalu saya bilang gitu. Ada modal jalan, tidak ada istirahat. Gitu. Ketika ditawari orang, Iya. ini ada ini Pak, ini diskonnya sekian gini Iya, nanti. iya. Ya mohon maaf, saya mencoba cara saya dulu. Nanti kalau saya kepepet mungkin saya cari Bapak. Gitu ya, Pak. Penolakan halus. ternyata tidak kepepet-pepet. Tidak kepepet ya, alhamdulillah terus ya, Pak. Ya, alhamdulillah terus. Berarti contoh kalau bangun itu maksudnya kalau lagi nggak ada ya berhenti dulu. Iya berhenti dulu. Gitu ya, Pak. Ya. Jadi saya punya perhitungan sebuah modal yang saya miliki, saya kembangkan. Saya merencanakan membangun ini. Nah, ini kalau saya turunkan uang saya melangkah ke bangunan, berapa persen nanti dapatnya ini? Sampai apa yang dicapai bangunan ini? Itu sudah diperhitungkan, Pak ya. Jangan hanya sampai pondasi habis. Usahakan sampai memasang dindingnya Kak. Iya. Sampai memasang Dek pertama kan mungkin begitu. Perhitungannya ke sana. Nah, kalau ini sudah bisa dicapai paling tidak perhitungan persentasenya setidak-tidaknya 60% sudah bisa dicapai. 60%. 60%. Kalau 50% tanda tanya. Mending 60% ini cari 40% kan lebih mudah. Iya, iya. Nah, barangkali tidak terlalu berat lah. Iya, iya. Cari 40%-nya lagi. Kan gitu. Jadi 60% dipastikan gol. Kadangkala ini dari 60% ini belum sempat berjalan setengah, Iya. masih belum ada 30%. Modal sudah masuk lagi. 40%-nya sudah tertutupi. Nah, udah full gitu, Pak. Itu. Jadi kalau misalkan bangunan ini Pak ya. Bangunan misalkan 10 juta. Berarti harus ada 6 juta 6 juta dulu. 6 juta dulu. Baru lebih separuh. Kalau belum ada 6 juta jangan bangun dulu. Jangan. Gitu. Itu kalau saya enggak mau. Ilmu bisnis teman-teman luar biasa. Saya takut. Iya. Takut nanti pondasi aja dapat. Iya. Ya udah enggak mau saya. Jadi langkahnya ini. Nah, seperti halnya ini bangunan yang sekarang. Iya. Nah, ini kan sudah mencapai 70% paling tidak. 70%. Paling tidak ini. Iya. Kan tinggal penyelesaian saja lagi. Sudah banyak yang beres kan. Tetap ada corona. Iya. Stop dulu. Iya. Tapi sudah ada 70% minimal. Iya, minimal. Penilaian saya. Iya ini contoh real ini. Contoh real ini sudah saya lakukan. Iya. Jadi saya tidak pusing. Iya. Jadi ya juga nggak terbengkalai kayak pondasi aja. Tidak. Gitu kan malah ntar ditumbuhi pohon-pohon, rumput-rumput. Itu cara saya. Iya, luar biasa. Ya orang masing-masing punya cara. Ini cara orang seperti saya ini ya. Orang penakut dalam berbisnis. Bukan menakut ya lawan saya, berhati-hati. Tapi itu lebih safe, lebih aman. Ya, lebih aman, insya Allah begitu. Masya Allah, ini luar biasa teman-teman. Ilmu bisnis ya dari Bapak. Baik, kemudian Bapak, mungkin teman-teman penasaran tentang organisasi Bapak. Jadi mungkin Bapak dulu pengalaman juga di Gontor juga berorganisasi. Kemarin sempat menceritakan jadi ketua kamar dan lain-lain. Itu juga kemudian BEC ini juga pasti ada organisasinya. Nah, prinsip-prinsip dalam organisasi menurut Bapak? Yang paling pokok prinsip dalam organisasi berusaha untuk mengecewakan konsumen. Gimana Pak? Berusaha tidak akan mengecewakan konsumen. Tidak mengecewakan konsumen. Ya, usahakan. Ya, seperti ini. Bagaimana orang belajar itu sebentar saja dia sudah dapat sesuatu. Daripada datang pulang mengkong, aku Kak untuk opo-opo ya. Nah, ini jangan sampai ada seperti itu. Usahakan. Jadi dalam organisasi itu tentu saja ada sesuatu yang dituju. Organisasi yang berbentuk seperti ini, kursus ini kan sebuah organisasi namanya. Iya, betul. Ini membutuhkan konsumen kan begitu. Iya, betul. Hidupnya BEC ini karena ada konsumennya. Iya. Maka usahakanlah konsumen ini jangan sampai kecewa. Oh, berarti berhubungan dengan pelayanan, Pak? Berhubungan dengan pelayanan.
Kaitannya ke sana. Tidak bisa. Ya memang kita istilah mengatur manajemen itu kalau dilihat dalam segi administrasinya dan sebagainya. Ya banyak cara yang dilakukan orang. Selama orang bisa menulis kan bisa dia berbuat itu. Iya. Gitu aja simpelnya ya. Simpelnya selama orang bisa menulis ya. insya Allah itu ada saja. Bahkan orang tidak menulis pun kadang-kala main kepala saja dia sudah bisa. Sudah bisa ya Pak ya. Iya orang-orang dulu kan banyak seperti itu. Iya. Dia bukan seorang sarjana apa, tapi dia bisa. Ya mohon maaf salah satu contoh yang saya lakukan di sini. Ya mohon maaf sekali. Iya. Saya kan tidak pernah kuliah urusan bangunan. Ya. Dan arsitek semua Bapak. Ya. Nah, itu Pak. Saya tidak pernah kuliah urusan bangunan. Iya. Tapi semua bangunan yang ada di sini, saya yang merancangnya dan betul. Ya, dapat. Iya. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman itu justru sangat membantu Pak ya. Cuma tidak seperti seorang arsitektur ahlinya benar. Ya kalau seorang arsitek begitu dia pegang bangunan itu sudah terhitung semua. Iya. Habisnya bata sekian, habisnya semen sekian tuh. Saya tidak sampai sana. Kalau saya pentingkan ini rencana bangunan saya. Bentuknya begini. Nah, Anda bisa tidak melakukan ini? Saya tanya tukang. Bisa enggak? Bisa. Ya sudah jalan. Enggak repot-repot. Berarti rencananya itu sudah punya. Sudah punya. Nanti sambil jalan bangunan saya ngontrol terus. Pak ini kurang ke sini dikit. Oh ini perlu ditambah ini. Saya yang bilang. Oh ini nyalahin dari gambar saya nih. Begitu. Selalu konsultasi. Begitu. Jadi nggak perlu ahli. Kalau ahli kan memang spesialisnya di situ profesional sekali di jadi situ. Dihitung semua sudah. Sampai catnya berapa kaleng dia udah tahu dia. Iya. Saya kan tidak tahu. Yang penting bangunannya begini nanti. Modal saya sekian sekarang ini. Ya mulailah kita kerja. Gitu aja Pak ya. Udah gitu aja. Sederhana sekali. Ini cara orang yang tidak sekolah. Tapi sudah terbukti berhasil begitu ya. Nah, kembali tadi Pak, untuk agar konsumen tadi tidak kecewa Pak ya. Berarti itu diterapkan dan disampaikan kepada seluruh tim begitu Pak ya. Anak-anak buah saya memahami. Jadi jangan sampai misalnya si teman-teman kita yang mengajar usahakan menjaga karakternya. Ngomongnya bagaimana begitu ya. Itu hati-hati. Ya kita namanya memelihara orang. Ya pelajarannya gampang sekali. Coba rasakan kalau kita yang punya anak bagaimana itu. Anak orang jangan dianggap anak orang itu saja gitu. Bayangkan anak itu andai kata itu anak saya. Begitulah jadi kita dititipi. Misalkan jadi kita yang nitip. Jadi kita yang nitip bagaimana? Diposisikan seperti itu. Gitu. Ya banyak hal yang terkait dalam hal itu. Misalnya cara menjaga kepercayaan orang itu. Terkait misal ini ada sebuah pelajaran yang terkait dengan menjaga kepercayaan orang itu. Satu contoh misal ini. Saya tidak bermaksud menyinggung orang betul. Sama sekali ini satu contoh. Misal ini tukang jahit. Agar jahitannya ini berjalan lancar, konsumennya tetap terus mengalir bagaimana caranya? Satu hal yang paling penting, jaga janji. Begitu orang bawa kain, bikin apa? Celana misalnya. Ini kapan bisa ngambilnya? Misalnya kita mampu mengerjakannya 1 minggu, jangan bilang 1 minggu kepada dia. Bilanglah 10 hari paling cepat. Oh, jadi dilebihkan agar dia tidak akan kecewa. Oh iya. Siapa tahu 1 minggu belum jadi. Oh betul. Iya. Ini banyak orang tidak mau. Malah sebaliknya. Kemampuannya kerja 10 hari bilang 3 hari. Dicepat-cepatkan agar orang tertarik. Tiba-tiba orang kecewa, datang-datang. Orang berusaha mencari penjahit yang lain.
Iya, betul. Wah, ini sana ada lebih baik lagi. Iya. Lari dia. Nah, saya punya langganan di Ponorogo. Iya, betul. Wah, itu jempol sekali. Aduh, selalu pasti itu. Iya. Ke sana pasti jadi, Pak. Jadi. Oh. Nah, Karena mungkin menerapkan juga prinsip ini ya. mungkin ya. Misal just 1 bulan bilangnya, tapi sebenarnya 2 minggu udah selesai. Sudah selesai, mungkin begitu. Iya. Tapi bilang. Jadi begitu kita datang, tidak akan kosong tangan kita. Iya. Dipastikan dia Udah jauh-jauh lagi dari Kediri. Begitu. Iya. Ini prinsip yang paling dasar saya pikir. Betul. Ya, saya mohon maaf ada pengalaman ketika dulu masih babat alas, istilahnya baru bangun kursus ini. Gimana, Pak? Saya pernah memesan tulisan di muka itu, tulisan Basic English Course itu, bentuknya di pinggir di jalan itu. Jadi orang jalan dari sana melihat, dari sana melihat. banner atau Bukan papan, belum ada banner zaman itu. Iya. Papan itu ditempeli dengan apa namanya itu, mika. Oh, pakai mika gitu. Tempeli itu. Iya. Mika yang berwarna-warni itu. Iya. Nah, saya mesan. Saya datang hari Jumat. Iya. Tanggalnya lupa. Oke. Ini Mas kira-kira Jumat akan datang bisa enggak saya ngambil? Oh, bisa, Pak. 1 minggu. 1 minggu. Iya, Pak. Iya, Pak. Minggu depan. Oke. Sampai pada hari Jumat berikutnya, saya camkan dalam hati saya, selesai atau tidak. Kalau saya lihat karakternya orangnya, tidak mungkin selesai. Oh. Lalu saya tunda Jumat belakangnya lagi. 2 minggu. 2 minggu. Iya. Saya datang ke sana. Iya. Ternyata belum digarap. Belum digarap, Pak. Belum. Alasannya inilah itulah, anak sakit lah, apalah. Ya Allah. 2 minggu kan jadinya. 2 minggu. 2 minggu tidak jadi. Terus saya tanya lagi, Mas kira-kira kapan bisa? Iya. 1 minggu lagi. Oh iya Pak, 1 minggu lagi. Sampai 1 minggu lagi tidak saya ambil. Tunda lagi Jumat belakangnya. 1 bulan total berarti. 1 bulan total. Wow. Saya datang ternyata belum lagi, ada lagi alasan. Masya Allah. Uang saya sudah masuk. Sudah masuk, Pak ya? Sudah masuk. Masya Allah. Nah, saya bilang mohon maaf Mas. Nah, hari ini terakhir saya di sini. Kita kerjasama saja. Saya berniat tidak pulang dari rumah Anda hari ini. Saya akan kerja. Nah, ini kerjaannya mana bahannya? Sudah ada Pak ini. Mikanya ada, bahan dasarnya ada. Pilih Anda mengerjakan yang mana, saya sisanya Anda. Saya bisa kerjakan. Ikut garap, Pak? Ikut garap. Masya Allah. Dia tetap ngengkel. Tidak, saya tidak mau mundur hari ini. Anda ajak duel pun saya lawan hari ini. Saya hari ini mentok. Iya. Sudah 1 bulan Sudah, iya. Sudah 1 bulan ini. Saya tidak mau menyerah hari ini. Saya hari ini membuangkan waktu saya untuk Jumatan. Hari ini saya tidak Jumatan ini. Saya sholat zuhur di rumah Anda. Iya. Diam dia. Iya Pak. Terus pilih. Membuat alasnya atau membuat tulisannya. Dia milih bikin alasnya. Maksudnya lingkarannya ini yang seperti meja begini. Dasarnya. Pondasinya. Saya yang garap tulisannya. Ya Allah. Nah, itu kerjaan saya biasa pakai begini dulu. Iya. Yang gini. Sampai ikut garap, Bapak. Garap. Selesai jam 5 sore. Masya Allah. Dari pagi jam 7. Kerja. Azan masjid saya tinggalkan itu. Ya Allah. Buang waktu. Ini terdesak betul. Saya bilang, saya perlu sekali ini tulisannya. Iya. Akhirnya habis maghrib baru bawa pulang. Nah, terus sebelum itu saya pulang, orangnya nggak ada merasa bersalah atau gimana, Pak? Setelah saya beri doktrin baru dia menangis. Saya suruh duduk dengan istrinya, punya anak 2, silakan dengarkan saya ngomong. Mas, hari ini saya menjadi konsumen Anda terakhir. Setelah ini saya tidak akan menginjakkan kaki di sini lagi. Iya. Sampai kapanpun saya tidak mau lagi menjadi. Anda termasuk orang yang mencacati hati saya. Saya adalah konsumen Anda.
Ya. Tapi maksud saya, Anda jangan lagi berbuat seperti ini ya dengan orang lain. Cukup dengan saya saja, saya bilang. Dan saya mengerti. Saya mau memaklumi Anda. Tapi hari ini terakhir saya di sini. Gimana responnya? Akhirnya dia tidak jawab, nangis dia. Masya Ya, dia muda masih. Ya mungkin kurang lebih 9 masih muda. Tapi sudah punya anak 2. Ya. Tidak perlu saya sebutkan dari mana. Iya. Yang penting bukan orang Pare sebenarnya. Ya, itu. Akhirnya saya pulang bawa beca. Datang. Pagi-pagi dia datang lagi ke sini minta maaf lagi. Ya. Ya, nangis lagi di hadapan saya. Mohon maaf Pak Kanun. Pak Kanun bagus sekali hatinya. Tidak apa-apa, saya mau begitu saja. Nah, ini janji dengan konsumen ini jaga. Iya, menjaga janji itu. Jaga janji ini. Ini yang paling berat ini. Ya, kita hati-hati benar. Makanya seringkali orang cari informasi di BSI ini. Pak, kira-kira kayak anak saya ini 1 bulan bisa enggak bahasa Inggris? Saya bukan malaikat, saya bilang. Mau instan ya? Ya, enggak bisa. Saya tidak bisa. Tergantung yang belajar, saya bilang. Saya ini bukan orang yang bisa mencetak orang bagaimana, enggak. Apalagi ini belajar bahasa Inggris. Ini perlu dari dia sendiri berusaha. Bagaimana dia belajar, itu hasilnya dari dia sendiri. Tidak bisa kalau saya yang diandalkan. Jadi kita fasilitator. Nah, saya hanya memberikan saja bagaimana cara belajar, cara prakteknya. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh, kembali kepada dia sendiri. Kalau dia sungguh, dia sendiri yang menikmati. Karena saya belajar dulu seperti ini juga. Iya, betul. Begitu. Jadi kerjasama antara murid sama guru ya. Ya, demikianlah. Betul. Luar biasa teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa memberikan hasil 1 minggu, bisa dibilang 2 minggu untuk menjaga itu Pak. Jadi pelayanan itu seperti itu teman-teman. Banyak orang tahu tukang yang pasti, yang tidak pernah mengecewakan. Tahu apa Pak? Tukang apa? Tukang apa Pak? Tukang cukur. Iya. Tapi ya harus rela antri setelahnya. Iya, gitu. kan begitu. Iya. Tukang cukur tidak pernah mengecewakan konsumennya. Bahkan bayarnya belakangan lagi. Iya kan? Saat itu saja selesai. Nah, setelah selesai baru bayar. Umpama aku kurang baik tidak bisa dikembalikan lagi rambutnya. Iya. Makanya ditanya ketika gimana Mas kurang apa gitu. Kurang apa? Gini, Ditanya gitu. kalau gitu. Iya sih. gitu. Tapi ya itu siap antri belakangnya gitu. Itu kalau tukang cukur yang sudah laris. Sudah laris. Iya itu ya. Sistem pelayanan, prinsip pelayanan servis. Yang sering mengecewakan orang tukang apa biasanya? Apa Pak? Belum tahu ya. Apa Pak? Kalau pengalaman saya, tukang jahit pakaian. Tukang jahit Pak iya. Karena memang iya. Ya sering kali mungkir janji itu. Iya. Ya, tapi yang satu ini seorang penjahit yang hebat, Di Pak Ponorogo. Rozik di Ponorogo. Iya. Itu hebat memang. Dia jaga betul. Iya. Ya mungkin konsumennya juga dari luar daerah sudah banyak. Oh, banyak. Bahkan dari Surabaya. Bahkan dari Surabaya jauh-jauh jahit di Ponorogo. Padahal Surabaya juga ada penjahit. Ada. Tapi pelayanannya luar biasa yang di Ponorogo. Memang hebat. Hasilnya. Mahkota namanya. Mahkota bener. Ya mahkota. Ya, kita dulu Di kalau Ponorogo. kita celana-celana itu mahkota Pak. Iya mahkota. Kalau Bapak jas-jas itu mahkota. Jas. Luar biasa. Itu ya Pak ya yang bisa kita ambil dari prinsip organisasi nyambung ke prinsip pelayanan. Nah, kemudian Bapak ini ada kemarin kan sudah singgung masalah Bapak lika-liku mendirikan kursus. Nah, bersamaan dengan itu proses berjalannya kursus ini kan tidak lepas dari warga dan masyarakat mungkin ya. Itu prinsip-prinsip bersosial mungkin Bapak. Ya, saya pikir sedikit banyak kita memberikan dampak perkembangan ekonomi untuk sekitar. Kita berusaha. Ya, rasakan kalau kita andai kata kita seperti mereka. Iya. Nah, di situ bahan pertimbangannya. Iya. Andai kata kita seperti mereka, apa rasanya? Nah, jadi itulah begini. Ya, itu pun saya masih kurang bakti kepada mereka. Saya mengaku masih kurang baik dengan mereka. Tapi sebagian mereka sudah, bahkan udah bagus. Iya. Ya kalau bisa tuh bagaimana lah lebih baiknya.
Makanya untuk belakang-belakang ini entah berapa bulan sudah, insya Allah lebih dari 3 periode barangkali sudah saya lakukan. Istilah zakat mal, saya tidak lemparkan jauh-jauh. Iya. Cukup untuk lingkungan. Oh, iya. Dulu saya salah dulu berpikirnya dulu. Dulu ya kok berpikirnya dulu tidak berpikir dekat. Hanya sekali setahun begitu untuk lingkungan pada waktu masa Idul Adha atau Idul Fitri begitu saja. Iya. Tapi sekarang insya Allah Sudah tambah zakat malnya juga Pak kita untuk lingkungan itu. Kasihan dengan tetangga saya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang belum tahu ya, Bapak ini sebenarnya dari banyaknya siswa yang belajar itu Bapak tidak mendirikan camp teman-teman. Ya justru kos-kos yang di sekitarnya ini ikut merasakan. Kemudian betul. efek laundry, makan dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya itu prinsip juga Pak ya. Iya. Jadi cukuplah saya ngajar aja Ngajar gitu. aja, ya. Ya. Kalau saya mau bikin asrama pun insya Allah. Ya. Sebenarnya bisa. Ya, bisa. Tapi saya berpikir Iya. untuk apa lagi saya bikin begitu. Iya. Nanti terlalu sibuk juga saya tidak sanggup. Apalagi melihat umur sudah lanjut. Iya. Saya kurang bergairah lagi urusan begitu. Ya sudah. Sekalipun ada anak-anak yang bergairah ingin bikin-bikin, sabar saya tidak usah. Ya. Disyukuri yang ada ini sudah cukup lah. Itu tadi ya. Kembali ke cukup. Cukup. Puncak kaya itu adalah puncak kaya itu adalah cukup. Iya. Begitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Ya kita berkarya itu harus memang ada dampak ke sekitar gitu Pak ya. Soalnya kita sudah banyak pelajaran mendengar orang ketika pabrik berdiri di satu tempat, protesnya tetangga, limbahnya, ramenya orang demo gitu ya. Iya, betul. Asrama juga pernah di zaman tahun 60-an itu pernah terjadi asrama itu digebrak orang itu di Tenggarong itu pernah terjadi di asrama SGB zaman dahulu. Sekolah guru B dulu. Asramanya Pak? Asramanya. Kenapa Pak? Itu ya masalah pergaulan juga. Jadi masyarakat benci dengan asrama itu. Nah di situ saya sudah menabung pengalaman. Iya. Oh kok begini ya asrama begini. Nah tapi kalau itu kita serahkan kepada masyarakat, mereka lah yang bertanggung jawab itu semuanya kan. Iya betul. Itu rezeki mereka yang bertanggung jawab dan mereka ikut juga mendoakan kita. Iya. Gitu. Nah, iya betul sekali. Oke, jadi itu ya prinsip bersosial sekaligus berkarya. Nah kemudian 2 sebelum terakhir yang gong mungkin nanti ada menghadapi perkembangan Bapak ya. Tapi sebelum itu moto-moto Bapak. Ya. Dari guru-guru Bapak mungkin yang masih ingat kalau kemarin tanggung jawab harus lebih besar daripada penampilan itu adalah dari ayahanda ya Pak. Ya. Kemudian ada dari Pak Asli juga ada beberapa. Nah ini mungkin dari Kiai Yazid atau siapa mungkin ada yang diingat Pak? Ya kalau dari Pak Yazid itu ada kata-kata beliau yang bersarang di otak saya. Itu. Ya. Kalau menjadi seorang guru, ingin menjadi guru yang baik atau guru yang setia, dia dapat merasakan muridnya adalah bagian dari rohaninya. Muridnya bagian dari rohani guru tersebut. Bukan berarti dia cinta muridnya seperti lawan jenis. Bukan gitu. Maksudnya sayangnya dengan murid. Karena murid membawa nama gurunya. Ya. Nah, misal muridnya dicela orang, dia sakit hati si guru ini. Iya, betul. Kalau ada seorang guru, muridnya dicela, gurunya tenang-tenang saja, berarti kurang setia. Iya. Si guru ini ya kayak apa ya? Nah, tapi kalau guru ini dia melihat muridnya ada kesulitan apa, dia care kepada muridnya. Iya. Nah, itu. Ya contohnya ketika sakit kita bahaya sih itu perhatian sekali. Bagaimana sakitnya bagaimana? Nanya. Iya. Ini ada obatnya belum? Masya Allah. Nah kan begitu. Ya, tanda kasih sayang. Tanda kasih sayang. Ya sama dengan guru di sekolah. Wah si Pak itu sakit Pak. Di mana dia sekarang? Oh dia sekarang di rumah sakit. Mari kita lihat. Ya jenguk.
Nah, guru yang kurang perhatian kan tidak ada pikiran melihat. Nanya aja enggak. Nanya aja enggak. Absen aja terus itu. Iya. Paling malas aja tuh. Iya. Nah, lalu negatif. Iya. Nah, gitu. Jadi kalimatnya tadi seperti apa, Pak? Ya. Dari Pak Yasid. Murid adalah bagian dari Rohani. rohani apa namanya? Murid adalah bagian rohani dari seorang guru. Oh iya. Murid adalah Murid bagian adalah rohani. bagian dari rohani guru itu. Seorang guru. Sehingga apa yang terjadi kebanyakan dimanapun murid kita, dia selalu terkenang dengan kita. Iya, karena kasih sayang. Kasih sayang. Dia merasa, aduh, kalau saya itu tidak pernah belajar dengan Pak Kang, sekarang ini kayak apa saya susahnya. Betul. Untung saya dulu belajar bahasa Inggris dengan Pak Kang, sekarang jadi guru bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah. Nah, itu contoh. Iya. Jadi dia selalu ingat dengan kita dan dia mendoakan terus. Ya, mudah-mudahan Pak Kang panjang umur, bilang gitu. Doakan ya. Kan begitu. Iya, itu efek dari kasih sayang yang Kasih dulu sayang diberikan. ya, murid yang itu namanya kasih sayang guru pada murid itu seperti itu. Ngepek begitu Efek ya. Ya. Kemudian ada lagi Pak tentang bahasa mungkin tentang Bagaimana? tentang belajar dari Kiai Yasid. Kalau belajar dengan beliau itu ya sebagaimana yang saya ungkapkan pada episode yang sebelumnya itu memang ya tidak terlalu terjadwal, satu saat kita bertanya kapan itu selalu terbuka begitu. Kalau motonya Pak, moto belajar. Moto belajarnya, itu beliau menganjurkan ketika perpisahan di sini saya undang beliau. Oh, dihadirkan beliau. Jadi dihadirkan dan anak-anak tanya, "So, how to keep our English?" Oke. Please help student. Bantu siswa. Please help. punya Silakan punya murid. Okay. Apa sebabnya? Dengan memiliki murid, berarti kamu kan mengajar. Jadi harus punya murid dulu. Punya murid itu menyebabkan guru ini mau belajar. Iya. Jadi teaching is active learning. Teaching is active learning. Iya kan begitu. Jadi mengajar itu belajar yang aktif. Iya. Yang terus Kan menerus. belum ilmu ini diberikan kepada anak, kan matang duluan di otak si guru. Kita belajar juga. Belajar juga. Jadi belajar dengan mengajar, Pak. Iya. Nah, begitu. Itu motonya dari Teaching is active teaching. learning. Adaptive learning. Iya, teaching is active learning. Begitu. Itu motonya. Jadi yang pertama tadi murid adalah bagian dari rohani guru. Yang kedua adalah teaching is active learning ya. Gitu ya. Jadi harus punya murid dulu nanti biar kita bisa terus berkesinambungan belajar. Belajar. Kemarin Bapak juga sempat belajar dari murid. Itu nggak masalah ya Pak ya? Nggak masalah. Buat kedepannya akhirnya makanya baru guru itu kan aktif jadinya. Iya. Belajarnya aktif kan Belajarnya guru aktif itu. ya. Itu contohnya itu. Seringkali guru dapat ilmu dari murid. Dari murid juga gitu. Buat besoknya mungkin murid baru ini suatu hal yang baru. Bagi guru sudah matang. Ya, sudah matang pengalaman dari murid sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya Pak, mungkin ini yang terakhir menghadapi perkembangan zaman Bapak. Ya. Masya Allah, menghadapi perkembangan zaman ini, apalagi banyak dikumandangkan orang kata-kata sekarang zaman modern. Modern ya. Nah, ini kita berhati-hati benar menghadapi ini. Ya, tentang perkembangan ini tidak bisa ditahan. Ya. Perkembangan berpikir orang. Cuma ada satu hal yang saya perlu ingatkan kepada kita semua, termasuk saya. Ya. Kita semua. Bagaimanapun perkembangan dunia dengan kemajuannya bermacam-macam perubahan. Ya. Jangan lupakan bahwa kita punya prinsip agama. Jangan lupa bahwa hidup kita itu hanya sementara. Modernnya di dunia ini terbatas. Ketika orang meninggal dunia, habislah modernnya dia. Iya. Maka modern yang sesungguhnya di mana? Di surga. Iya. Puncak modernitas. Puncak modern adalah di surga. Iya. Jadi jangan coba-coba tinggalkan pelajaran agama, khususnya agama Islam. Iya. Yang saya tahu, agama lain mohon maaf saya belum tahu. Iya. Jadi ukhrawi Pak ya. Ya, ukhrawi. Jadi
Bayangkan kehidupan dunia ini pada per orang bermacam-macam kesempatan diberikan oleh Allah. Ada yang pendek, ada yang panjang. Iya. Ada yang dapat bagian 60 tahun. Iya. 70 tahun saya tidak tahu nanti. Ada yang bayi meninggal. Ada masih bayi meninggal. Nah, ada yang sudah tua. Pernah ada orang yang saya ketahui 150 tahun Baru meninggal. Nah, toh terbatas semua itu namanya. Iya, betul. Dan zaman berjalan terus. Iya, betul. Di mana letak manfaatnya modern ini tadi kalau begitu? Iya. Apa bisa menjamin? Iya. Orang berkata tentang modern itu adalah sebuah kebanggaan baginya ketika dia mempunyai satu karya atau menikmati karya orang lain, ya. Tapi itu terbatas. Dan kata-kata ini bisa melepaskan kita dari gagaman agama. Orang terlalu bangga dengan karyanya, lupa dia bahwa dia itu punya Tuhan. Iya. Nah, di situ bahayanya. Jadi menurut saya jangan coba-cobalah meninggalkan. Tetap dipertahankan. Kita ini bergerak sekian banyak ini dengan sekian aktivitas ini, kita ini diberi oleh Allah yang pernah tidak kita minta. Iya, betul. Ada 4 hal yang kita tidak pernah pikirkan. Apa itu, Pak? Pertama, kita dapat umur ini dari mana? Iya. Umur. Ini kita manfaatkan umur kita ini. Kadang kita nggak sadar ya, Pak. Tidak sadar bahwa kita itu diberi umur oleh Yang Maha Kuasa. Iya. Ini banyak orang lupa bahwa dia itu diberi umur oleh Allah. Terlena. Yang kedua, bangga dengan badannya, dengan wajah dan sebagainya. Ini juga beriannya Fisik, Pak. fisik diberi oleh Allah. Iya. Berian semata-mata ini. Iya. Masya Allah. Jangan main-main. Iya. Kalau Tuhan menginginkan ini perubahan, gampang sekali. Iya. Coba Tuhan mengingatkan kita, tadi rambut ini hitam semua, Uban, terus dikasih uban. dikasih uban, mengingatkan. Iya. Gigi yang tadinya bagus, Dikasih sakit, berubah. Iya. Tulang yang tadinya kuat, berubah jadi lemah. Iya. Banyak hal. Iya. Nah, ini komunitas yang diberi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, oleh Allah kita diberi ilmu, pengetahuan. Kita dapat berpikir. Diberinya kita otak. Kita gunakan otak untuk berpikir. Iya. Jadi kita orang pintar. Iya. Orang yang bisa berpikir itu menurut kita. Iya. Padahal dari Allah semua pemberian. Ya, pemberian dia. Lalu kita bangga dengan ilmu itu. Katakanlah saya harus bangga dengan bahasa Inggris misalnya. Iya. Padahal itu pinjaman saja dari Allah. Kalau dia mengambil kan selesai. Nah, itu 3. Jadi hati-hatilah menggunakan ilmu. Kadang-kadang ilmu ini orang salah gunakan. Khususnya yang berkaitan dengan ilmu sifatnya bisa menolong orang, kadang-kala untuk mencelakakan orang. Orang mempelajari hukum kadang-kala menyelewengkan hukum. Iya. Begitu. Betul. Di sini penyakitnya. Jadi hati-hati benar. Ya, orang sekarang, perkembangan zaman sekarang, banyak sekali orang ingin melakukan sebuah kesalahan tanpa dapat sanksi. Ingin melakukan kesalahan tanpa mendapat sanksi. Itu ilmu yang paling modern menurut saya sekarang ini. Bagaimana melakukan pelanggaran supaya selamat. Nah, itu bahaya itu ya. Iya, ini kan justru dicari ilmunya ini, Pak. Dicari orang untuk ilmunya ini. Iya. Misalnya bikin hoax itu. Iya. Bikin celaka orang, tapi dia selamat. Iya. Mengorbankan orang lain tanpa diketahui dia yang melakukannya. Tapi hatinya dia tidak bisa sembunyi dari Allah. Iya. Aku yang melakukan itu katanya. Ini ilmu yang membahayakan dunia. Jangan-jangan penyakit yang sekarang ini juga dibikin manusia. Iya.
Betul. Nah ini. Iya, yang harusnya tidak dipelajari untuk merugikan orang lain. Insya Allah. Apakah dia akan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya? Wallahu alam, itu terserah dia. Jadi ini komoditas yang ketiga. Yang keempat, harta. Harta ya Pak. Orang kalau sudah berusaha dalam hidup ini kan dapat harta. Iya. Nah, harta juga barang titipan dari Yang Maha Kuasa kan. Iya. Kalau dia mau mengambil sebentar saja. Iya. Yang paling merepotkan, napas kita hilang, sudah semua ini lenyap. Iya. Betul. Dan gratis. Jadi empat makanya modern kayak apa saja tidak melawan modernnya yang diciptakan oleh Allah berupa surga. Iya, betul sekali. Super dari modern kehidupan di surga. Walaupun kita belum dapat membuktikan itu, tapi saya meyakini itu ada. Tujuan kita sama-sama ya. Nah, tujuan kita. Inilah hal yang. Nah, sekarang bagaimana kita untuk mencapai ini? Nah, mencapai surga ini. Iya. Ada pelajarannya. Gimana itu? Tapi wallahu alam saya masih sulit untuk mencapainya. Tapi saya berharap saya dapat. Ini Sayyidina Ali memberikan gambaran. Ada 6 unsur untuk mencapai surga ini yang harus dipegang teguh. Nomor 1. Begitu kamu tahu Tuhan, bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, taatilah Dia. Taat kepada Allah. Jadi tahu Tuhan Allah itu adalah Maha Kuasa, Maha Pintar, Maha Bijak dan sebagainya. Iya. Lah, seharusnya kita taati. Tapi manusia, jangan termasuk saya juga, ini kadang-kadang kita lengah, tidak mau taat. Lah bagaimana mau ke surga? Masih nomor satu saja macet. Syarat pertama. Syarat kedua, kita mengerti bahwa setan itu adalah musuh kita bebuyutan. Iya. Yang nyata. Dia tidak pernah memberikan satu kebaikan kepada manusia. Dia selalu berpikir menyesatkan manusia. Jangan coba-coba bersahabat dengan setan. Iya. Dia pasti menyesatkan. Tapi kenapa manusia mendekati setan? Banyak yang bersahabat. Banyak bersahabat dengan setan. Nah, dan dia memastikan langkahnya pasti membuat celakanya manusia. Tidak perlu diragukan. Iya. Jadi Allah sendiri menganjurkan jangan dekati itu setan itu. Kan begitu. Ya, bahkan sudah ikrar. Wala tattabi'u khutuwasis syaitan. Ya. Kan begitu. Musuh yang nyata. Musuh yang nyata itu. Innahu lakum aduwwum mubin ya. Begitu. Jadi yang kedua itu. Yang ketiga, banyak manusia melanggar. Tahu sesuatu yang benar, tapi kenapa tidak mau diikuti? Nah, seharusnya begitu ada kebenaran ini didukung. Ya. Wah, ada berita ini begini, si Anu yang melakukan ini benar begini. Itu bukan, disalahkan malah. Yang benar disalahkan. Jadi begitu tahu satu yang benar, mestinya didukung. Bukan disalah-salahkan, bukan dikoreksi lagi. Kita yakin, sebenarnya banyak orang yang menyalahkan yang sudah dikatakan orang benar. Dalam hatinya mengatakan benar, tapi karena kulitnya luar ini, bagian luarnya menolak. Iya. Ini menjatuhkan gengsi saya nanti. Ini menjatuhkan frustasi saya. Ini menjatuhkan kedudukan saya. Iya. Dia kalah, salah ini. Iya. Dibikin salah lah dia. Padahal dalam hati mengatakan ini benar. Itu tidak bisa dipungkiri. Allah Subhanahu wa taala mencatat itu, sudah tahu dia. Sedetik pun Tuhan tidak akan absen mengecek manusia itu. Sekian jumlah manusia tidak akan ketinggalan Tuhan mencatatnya. Tidak luput ya, Pak. Dia punya alat monitor yang kuat, kiraman katibin ya. Iya, betul. Malaikat-malaikat. Malaikat ini. Mau apa? Kemudian yang keempat, orang tahu sesuatu yang salah. Kenapa itu masih dituruti saja? Ini tidak benar, ini haram, terus saja dilakukan. Kenapa? Iya. Nah, inilah kebalikannya nomor 3 tadi. Ya, kebalikan nomor 3.
Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, Iya. nomor 5, nomor 6. Apa itu, Pak? Kita mengerti bahwa akhirat itu adalah tempat yang abadi, yang menjanjikan. Kenapa kita tidak siapkan diri untuk menghadapi itu? Dan yang keenam adalah dunia. Dunia ini penuh dengan sandiwara, hal yang tidak pasti. Sementara Manusia mau berbuat apa saja masih bisa berbuat sesuatu yang menyalahi. Nah, ini sikap manusia menanggapi tentang dunia ini. Kadang-kala manusia berpikir inilah habis-habisnya hidup di dunia. Dia tidak berpikir nanti ada hari akhirat. Padahal kehidupan di akhirat itu, kalau kita banding dengan dunia ini, menurut suatu cerita, seorang wanita berjalan-jalan di pantai pada waktu wisata. Dia ketemu dengan seorang tua. Ditanya, wanita ini, apakah kamu ingin hidup 100 tahun lagi? Iya, katanya. Kira-kira hidup kamu sekarang ini berapa tahun? Ya, masih sekitar 50-an tahun. Lalu si orang tua ini, coba kamu datang ke pinggir pantai sana. Tolong celupkan tangan kamu. Nanti kamu angkat. Diturutkan kata-kata itu. Cep, angkat. Ini Mbah, apa maksud Mbah? Air yang ada di tangan kamu itulah dunia. Dan air yang kamu hadapi itulah akhirat. Betapa luasnya sekian banyak dibanding dengan air yang perbandingannya. Jadi kehidupan dunia ini sudah berapa miliar manusia yang meninggal di dunia ini. Berapa miliar? Tidak ada orang yang tahu. Habis. Dunia tetap begini saja. Akhirat nanti jauh lagi lebih luas. Kita tidak bisa bicarakan itu, karena kita belum berpengalaman sana. Nah, jadi 6 syarat mutlak. Begitu tahu yang maha kuasa, kita taati. Tahu setan musuh kita jauhi. Tahu kebenaran ikuti. Tahu kesalahan dihindari. Tahu jaminan akhirat, kejarlah akhirat itu. Tahu dunia, singkirkanlah itu. Tidak usah terlalu itu. Dunia hanya persyaratan utama untuk menuju akhirat. Tempat singgah sementara, mencari perbekalan untuk merantau nanti yang selamanya. Yang lebih jauh. Nah, maka sampai di manalah nilai kemodernan yang dibanggakan oleh manusia kalau kita bisa bandingkan ke sana. Nah, apa artinya kehidupan ini kalau begitu? Jadi mari berbuat baiklah kita sebaik-baiknya di dunia ini. Ya. Ini hidup yang sementara. Jadi kalau ingin mencapai bahagia, ya itu tadi. Nah, ada lagi yang perlu kita pahami. Prinsip dasar antara yang berbau agama dengan sifatnya umum. Bagaimana bahagia itu? Nah, kebahagiaan itu. Banyak orang memahaminya, membuat argumentasi membahas itu. Bahagia adalah manakala seseorang dapat mencapai apa yang diinginkannya. Titik. Yang disebutkan bahagia adalah orang yang dapat mencapai apa yang dicita-citakannya. Impiannya, harapannya tercapai. Bahagia. Kalau saya itu masih kurang. Benar atau tidak, saya yakini dari saya, bahagia itu adalah manakala kita dapat melaksanakan perintah Tuhan dan dapat menghindari larangannya dan siap mati kapan saja. Masya Allah. Itu bahagia menurut saya. Masih takut mati itu kan repot. Tidak bahagia jadinya kan.
menaati perintahnya, menjauhi larangannya, siap mati kapan saja. Enak toh. Berarti bahagia itu takwa ya Pak? Wah, begitulah. Menaati perintah, menjauhi larangan. Ya, Iya kan? takwa ini Ya Pak. takwa. Iya, iya. Jadilah manusia yang takwa kan begitu. Iya, iya. Nah, Masya Allah. begitu. Tapi kalau yang prinsip umum dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Ini semu masih. Iya. Dan kebanyakan cita-citanya hanya seputar duniawi. Oh, ya otomatis Iya, itu saja. iya. Nah, ada lagi kata-kata lain yang mirip dengan ini. Mohon maaf. Jangan bercita-cita hanya ingin bermanfaat untuk orang lain. Kurang itu masih. Kurang ya Pak? Kurang. Untuk bermanfaat kepada orang lain ini seperti orang yang menjual badan, Manfaat juga. manfaat juga kan buat orang lain. Iya. Tapi kan hukumnya kan bagaimana? Iya. Lah alangkah baiknya kita punya husnul khuluqah. Ahsanuhum khuluqan. Ahsanul khuluqah. Nah, Akhlak kan begitu. baik. Akhlak baik dan bermanfaat bagi orang lain. Dua. Tidak cukup hanya bermanfaat pada orang lain. Bahaya. Luar biasa. Ya, iya kan? Iya, iya. Ya banyak susah-susah cari duit, jual badan aja. Nah, bermanfaat juga. Bermanfaat juga kan buat orang lain. Iya. Tapi kan tidak benar, moral. Nah, yang dimaksudkan ini bermanfaat dan sebelumnya memang sudah punya nilai. Benteng moral. Bentengnya ada. Itu yang bagus yang kita cari. Semuanya ke sana. Jadi sekali lagi saya berharap mari kita rekan-rekan semuanya yang mendengarkan saya berbicara sekarang. Jangan terkecoh oleh perkembangan dunia sehingga kita larut. Tapi bukan berarti saya melarang untuk mengikuti. Iya, iya. Boleh kita mengikuti perkembangan zaman ini sejauh manapun. Kayak misalnya modernnya alat komunikasi punya itu bagus. Kendaraan bagus semua itu. Tapi yang benar relnya masih tetap. Iya. Punya HP orang yang bisa memanfaatkan HP dengan sungguh. Iya. Bukan untuk maksiat. Iya, betul, betul. Kalau HP hanya untuk main-main, mencari dan sebagainya itu, nah itu kan merusak. Iya, betul, betul. Jadi kemodernan alat itu jangan mengganggu kehidupan kita. Harus digunakan untuk Digunakan sesuai dengan kebutuhannya. sesuai kebutuhannya dan Sesuai. diusahakan Dan untuk mendekatkan diri. Nah, selalu dipertimbangkan melewati ajaran agama. Iya, betul. Ya, alat apa saja kemodernan ini jangan jauh dari situ. Selalu ke sana kita menimbangnya agar kita tidak mudah terjerumus. Itu harapan saya. Jadi sebenarnya menghadapi modernitas itu selalu dengan pegang teguh kita kepada ilahiyah itu. Ilahiyah, unsur ilahiyah jangan dilepaskan. Insya Allah kita selamat dunia Dunia akhirat. dan akhirat. Ya, itu Saya kira tidak ada lebih bahagia daripada itu yang diharapkan. Iya, betul. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah gunanya agama. Kalau orang tidak mau mengerti, untuk apa agama? Ya jangan anggap enteng. Agama itu mengarahkan kita. Kita ini masalahnya kalau kita yakin bahwa kita mau mati, perlu agama. Iya. Kalau tidak yakin dengan mati, boleh tidak pakai agama. Gak ada yang gak yakin dengan kematian kita semuanya. Makanya harus disiapkan. Ya, siapkan. Makanya kita diatur melewati ajaran agama. Itu. Khususnya mohon maaf, saya hanya bisa bicara masalah agama Islam karena saya seorang Muslim. Ya, Kalau yang lain yang mohon maaf ya, iya. saya tidak mengerti Dengan caranya sendiri. Caranya Pak. sendiri ya, saya tidak mempelajari itu. Iya. Ya atau belum gitu satu saat mungkin tahu saya dari orang lain. Ya demikian menurut saya. Jadi pertanyaan terakhir, alhamdulillah sangat melegakan kita sama-sama teman-teman tentang menyikapi modernitas. Harusnya kita memang menyikapi modernitas ini dengan baik, tidak melupakan ajaran-ajaran agama. Karena sesungguhnya kalau tadi Bapak bilang surga adalah modernitas yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Tujuan kita sama-sama. Semoga kita dimudahkan untuk menuju ke sana Bapak ya. Amin, amin, ya Allah Rabbal Alamin. Baik, terima kasih untuk atensi teman-teman sampai habis di video kali ini. Ya, insya Allah pesan-pesan yang disampaikan Bapak mengenai tentang bisnis tadi, kemudian prinsip-prinsip berorganisasi, bersosialisasi, dan yang terakhir tentang menghadapi modernitas, semoga dapat
kita ambil hikmah dan ilmu daripada Bapak tadi, pengalaman beliau, dan semoga menginspirasi teman-teman. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.